Halo guys, balik lagi nih. Gimana kabar teman-teman semuanya? Baik-baik aja ya kan? Nah, di video kali ini kita bakalan ngelanjutin lagi pembahasan alur cerita Dongguan The Great Ruler episode 87 ya guys ya. Buat teman-teman yang baru gabung atau belum sempat nyimak pembahasan alur cerita episode sebelumnya, Abang Frank saranin nonton dulu ya guys ya. Untuk linknya udah ada di kolom deskripsi. Oke lah guys, nggak usah kebanyakan drama lagi di awal video. Langsung simetriskan pose serban kalian. Inilah waktunya kita baku hantam. Di saat Mu Chen dan Luoli sedang berkultivasi, King San dan Mu Feng yang justru telah berhasil menangkap tim lain yang mencoba melakukan serangan secara diam-diam. Namun yang membuat King San merasa heran, butuh berapa lama lagi Mu Chen dan Luoli selesai menyerap buah spiritual. Mu Feng yang lantas meminta kekasihnya untuk santuy, serta terus mengikuti rencana Mu Chen. 希望牧尘的计划管用吧。等他们出关了，就放了你们。别哼哼了，谁让你们自己来偷袭？ Di sisi lain, beberapa tim terlihat heran poin tim Mu Chen terus-menerus bertambah, padahal tim mereka tidak melakukan pergerakan, sehingga pastilah ada sebuah jebakan. Tidak hanya itu, menurut kabar, tim Chao Gang yang mengetahui Xiu Huo tewas di tangan Mu Chen sempat ingin balas dendam. Tapi tiba-tiba saja seluruh timnya menghilang. Bahkan menurut rumor, tim Mu Chen memiliki ketua bernama Mu Feng Yang. Selain sangatlah kejam, Mu Feng Yang dikatakan memiliki hubungan dengan alam Wu. Sedangkan di tempat lain, meskipun tim Shen Chanseng sempat heran atas rumor yang sedang beredar tentang tim Mu Chen, namun mereka langsung memahami bahwa semua rumor dan gosip tersebut adalah ulah Mu Chen, di mana dengan menjelekkan diri sendiri dan menaikkan nama Mu Feng Yang, maka pastilah demi bisa menakuti tim lain untuk mengincar timnya. Sedangkan kenaikan poin tersebut hanyalah sebuah taktik untuk mengecoh. Meskipun mereka beranggapan Jisuan alias musuh bebuyutan Mu Chen pastilah mengetahui rencana tersebut, namun untungnya tim besar lainnya yang berada dalam daftar peringkat berada sangat jauh dari tim Mu Chen. 真让人好奇呀、还好榜上其他强队离牧尘很远， 但击选这类人， 牧尘哥哥真是好有想法。 Meskipun tim Wan Huang yang dipimpin Wen Qingxuan juga mendengar kabar tentang tim Mu Chen, namun mereka seolah-olah tidaklah memperdulikannya dan tetap ingin menemui tim Mu Chen sehingga bisa memastikan apakah rumor tersebut adalah kebenaran. Sementara itu, di saat Jisuan menganggap Mu Chen benar-benar berani melakukan tindakan, Mo Yu justru mengatakan aliansi akademi bisa saja mengirim ahli untuk membantu Jisuan menghabisi Mu Chen. Namun prasasti Dewa Kayu milik Mu Chen harus menjadi miliknya. Tidak hanya itu, Mo Yu sendiri memiliki sebuah parasit cakar hantu yang telah menyatu dengan tubuhnya. Meski tubuh tiruannya terpisah sangat jauh, namun tetap bisa memberikan informasi 3 kali sehari. Oleh sebab itu, demi memastikan rencana tersebut berhasil, Mo Yu juga meminta poin spiritual milik tim Chao Gang diserahkan kepadanya sebagai bayaran bantuannya menghabisi Mu Chen. Di tempat lain, ketika King San masih saja terlihat panik kapan Mu Chen dan Luoli menyelesaikan rintangan fisik, serta tidak tahu berapa lama lagi taktik pengalihan yang mereka buat akan bertahan, Mu Feng Yang kembali memintanya untuk tenang. Apapun yang terjadi, mereka akan tetap melaluinya. Bersama dengan hal itu, mengetahui anggota aliansi akademi yang dipimpin Chen Xi terlihat tiba di tempat ini, Mu Feng Yang dan King San lantas menggunakan sandiwara, di mana King San berpura-pura marah identitas Mu Feng Yang dari alam Wu telah terbongkar, serta melepaskan anak panah tepat ke arah formasi yang telah ditinggalkan Mu Chen. Mengetahui serangan anak panah sebelumnya setara dengan formasi tingkat 4, serta seolah-olah melihat bayangan dewa seni bela diri lindung di tubuh Mu Feng Yang,
seketika membuat Chen Xi ketar-ketir bukan main. Dia bahkan beralasan datang ke tempat ini hanyalah ingin menawarkan kerjasama. Ucapan tersebut lantas disangkal oleh King San. Dia juga menegaskan ada 2 tim lain yang sebelumnya mengatakan hal sama, tapi akhirnya tewas oleh serangan jari penjara agung. Bahkan token spiritualnya sekalipun tidak tersisa. 黄秋天指，也是说来谈合作，万万不敢！ 没安好心啊。 Di saat Mu Fengyang mencoba untuk menakuti Chen Xi dan memintanya untuk tidak menyebarluaskan kejadian sebelumnya, Chen Xi sendiri sempat merasa heran kenapa aura Mu Fengyang hanya berada di tahap rintangan fisik. Sambil mengatakan kultivasi Chen Xi masihlah rendah dan hanya menilai orang dari luar, Mu Fengyang lantas meminta Chen Xi untuk menyerang dadanya dengan kekuatan penuh. Meskipun sempat ragu, namun dikarenakan sudah takut dengan orang di hadapannya akan marah, Chen Xi lantas menerima tantangan tersebut. Dia bahkan melepaskan seluruh energinya untuk menyerang di titik yang sebelumnya ditunjuk Mu Fengyang. Dengan mengandalkan armor Dewa Kayu yang sebelumnya dia dapatkan dari Mu Chen, Mu Fengyang benar-benar mampu menahan serangan barusan. Bahkan seketika membuat Chen Xi langsung mengakui kekuatan Mu Fengyang serta meminta bimbingannya. Menyadari jika baku hantam benar-benar terjadi penyamarannya bisa terbongkar, Mu Fengyang lantas beralasan, meskipun dunia mengetahui Alam Wu mahir dalam hal seni bela diri, namun sebenarnya ajaran yang paling bagus adalah menghentikan pertarungan. Tidak hanya itu, dikarenakan Chen Xi salah sopan kepadanya, Mu Fengyang lantas memintanya untuk berlatih di sebuah tempat yang terdapat energi spiritual melimpah selama 3 hari, sehingga mereka bisa melepaskan hasrat dan mendapatkan pencerahan. 还得是你。 懂了就说是。是。不吃不动，沉思苦恼，就是那边灵气充裕之地。 Nah, ternyata dari perkataan Mu Fengyang, Mu Chen diketahui telah menyiapkan seluruh formasi dan jebakan di tempat ini, sehingga Mu Fengyang dan King San bisa terus bersandiwara sambil melindungi mereka selama penerobosan. Terlebih lagi dengan cara itu, mereka berhasil menahan pasukan Chen Xi selama 2 hari. Sementara itu, Chen Xi tiba-tiba saja kesurupan parasit milik Moyo. Bahkan ketika para anggota menjelaskan kejadian sebelumnya, Moyo langsung menyadari anggotanya telah ditipu oleh Mu Fengyang, di mana di tempat ini sudah terdapat banyak formasi, serta Mu Fengyang memiliki armor pelindung untuk menahan serangan Chen Xi. Oleh sebab itu, Moyo meminta mereka untuk tidak lagi tertipu dan merebut prasasti Dewa Kayu dari tangan Mu Chen. Mengetahui fakta tersebut, Chen Xi yang kembali tersadar langsung emosi telah ditipu, serta segera bergegas mendatangi Mu Fengyang. Bahkan dia langsung melepaskan serangan ke arahnya. Berbeda dengan sebelumnya, dikarenakan Mu Fengyang tidak sempat menggunakan armor pelindung, serangan barusan langsung membuatnya terluka cukup fatal. Bahkan 2 tulang rusuknya patah, sehingga membuat King San langsung panik dengan kondisi kekasihnya. Hanya saja mengesampingkan fakta tersebut, serta menyadari kejadian sebelumnya hanyalah sebuah tipuan, Chen Xi lantas meminta seluruh anggotanya untuk menghabisi Mu Fengyang. Di saat Mu Fengyang berniat untuk melindungi Mu Chen dan Luo Li dengan nyawanya, King San justru teringat percakapannya dengan Mu Fengyang tentang bakat luar biasa Mu Chen. Bahkan King San sempat beranggapan Mu Fengyang tidaklah berguna. Bukannya marah direndahkan oleh kekasihnya, Mu Fengyang justru meminta King San untuk melihat keadaan ayahnya. Meskipun ayahnya hanya tukang genteng biasa, namun memiliki keahlian untuk melindungi tetangga dari angin dan hujan, sehingga tetaplah berguna dan dihormati meski tidak memiliki bakat tinggi. Di tengah-tengah pertarungan, Mu Fengyang sempat mengancam seluruh tempat ini telah dipenuhi formasi.
Namun dikarenakan Chen-Si tidak memperdulikannya, King San segera mengaktifkan formasi yang sebelumnya ditinggalkan Mu Chen. Di momen ini, Chen-Si sempat memprovokasi Mu Fengyang dan mengatakan seluruh formasi di tempat ini pastilah milik Mu Chen. Bahkan armor pelindung Mu Fengyang pastilah juga berasal dari Mu Chen. Dengan kata lain, Mu Fengyang tidak memiliki kemampuan apapun. Sambil membenarkan ucapan tersebut, Mu Fengyang menegaskan, meskipun bakatnya tidak sebanding dengan Mu Chen, serta tidak bisa mengejar kekuatannya, namun dia tetaplah akan melindungi orang yang ingin dia lindungi. Di saat Chen-Si beranggapan apakah layak kehilangan nyawa hanya untuk melindungi Mu Chen, Mu Fengyang kembali menegaskan, jika dirinya mati, maka pasti akan ada yang mengingat namanya. Namun jika Chen-Si yang mati, dia hanyalah akan menjadi bahan ejekan aliansi akademi. Ucapan tersebut jelas memancing kemarahan Chen-Si, sehingga dia kembali meminta seluruh anggota untuk menggabungkan kekuatan demi menghancurkan tempat ini. Sambil menggunakan formasi pertahanan yang ditinggalkan Mu Chen, King San kembali teringat percakapannya dengan Mu Fengyang, di mana saat itu Mu Fengyang sempat bertanya apa yang akan tertulis di dalam buku sejarah tentang mereka. King San menegaskan, Mu Chen adalah pahlawan, Luoli adalah wanita cantik, dirinya adalah sang pengurus, sedangkan Mu Fengyang adalah pria banyak omong. Lagi dan lagi tidak merasa marah direndahkan oleh kekasihnya, Mu Fengyang justru menegaskan, jika nantinya mereka memiliki anak, dia akan mengatakan, meskipun ayah tidak mencapai jalan langit, serta tidak menggemparkan dunia, tapi ayah telah melindungi orang yang ingin dilindungi. Waduh. Menyadari hanya tersisa satu formasi, serta King San tersadar kalau mereka tidaklah perlu lagi mengejar kekuatan Mu Chen dan hanya perlu berdiri dengan tim saat mereka membutuhkan bantuan, Mu Fengyang sendiri membenarkan hal itu dan melemparkan King San ke dalam formasi. Dengan begitu, dia akan mempertaruhkan nyawa demi melindungi mereka. Nah guys, seperti itulah pembahasan alur cerita Donghua The Great Ruler episode 87-nya ya guys ya. Waduh, demi melindungi King Mu Chen dan Luoli melakukan penyerapan buah spiritual demi menerobos rintangan fisik. Mu Fengyang dan King San melakukan baku hantam luar biasa itu ya guys ya. Bahkan Mu Fengyang yang terkenal gak guna justru di sini terlihat sangatlah keren ya guys ya. Dimana dia ingin mempertaruhkan nyawa demi melindungi Mu Chen. Bahkan di akhir video, Mu Fengyang melemparkan King San ke dalam formasi. Dengan begitu, dia kini tersisa seorang diri untuk menghadapi pasukan Chen-Si. Waduh, mantap betul ya guys ya. Oke lah guys, makasih banyak banget buat teman-teman yang udah nonton videonya sampai habis. Dan untuk kelanjutannya seperti biasa di hari Jumat depan ya guys ya. Di sini Abang Frank pamit undur diri dulu. See you and bye.